Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas marketing public relations yang diampu oleh BP Karus di Safari Tamba. Emma, CA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Selvi Rosmalina, mahasiswi dari Institut Setiami. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dalam marketing public relation. Poin yang pertama adalah integrated marketing public relation. Dalam dunia bisnis, strategi pemasaran ini menjadi poin paling penting untuk menarik calon konsumen. Apalagi di tengah majunya zaman seperti sekarang ini. Dunia bisnis juga akan berkembang. Tidak hanya sekedar transaksi jual beli saja, tetapi juga harus memikirkan adanya komunikasi yang baik dengan calon konsumen. IMC adalah salah satu strategi pemasaran yang mengutamakan keselasaran antara brand milik kalian dengan konsumen. Sama halnya dengan kehidupan bersosialisasi. Maka, dalam menerapkan strategi pemasaran ini juga harus disertai atas komunikasi secara mendalam. Strategi IMC ini sudah banyak diterapkan di berbagai perusahaan besar di Indonesia, sebab dinilai efektif untuk membangun hubungan berkesinambungan yang secara mendalam terhadap konsumen dari beragam kelas ekonomi. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalian definisi IMC menurut 2 pakar. Yang pertama, menurut the American Association of Advertising Agency, IMC atau Integrated Marketing Communication adalah komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam konsep penerapan komunikasinya, lebih menekankan kajian pesan strategis pada masing-masing bentuk komunikasi yang kemudian dipadukan untuk memperoleh kejelasan pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi secara maksimal melalui pengintegrasian pesan. Dan yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, IMC adalah konsep yang diterapkan di suatu perusahaan yang dilaksanakan secara berhati-hati, terutama dalam bentuk mengkoordinasikan saluran komunikasinya, yang mana akan menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan meyakinkan konsumen akan perusahaan dan produknya. Dari 2 pakar ini, maka dapat disimpulkan bahwa IMC adalah strategi pemasaran yang digunakan di suatu perusahaan yang mengandalkan komunikasi dengan konsumen berupa promosi dan bersifat persuasif, ditujukan kepada pelanggan atau bahkan calon pelanggan secara berkelanjutan. Mungkin kalian bertanya-tanya kali ya, penting nggak sih melakukan strategi IMC ini dalam strategi pemasaran? IMC ini penting banget loh buat strategi pemasaran kalian, sebab Integrated Marketing Communication ini sangat mampu membantu setiap marketing dalam perusahaan untuk mencapai target penjualannya. Hal ini dikarenakan yang pertama, IMC dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pesan secara konsisten, sehingga setiap calon konsumen benar-benar mampu menerima dan juga memahami pesan yang nantinya ingin disampaikan. Yang kedua, IMC juga sangat berguna dalam membangun citra suatu brand. Seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam suatu merek juga akan ikut disertakan dan akan lebih mudah untuk diterima. Yang ketiga, IMC juga sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Karena di dalam dunia digital, setiap audiens tidak hanya mencari produk atau jasa yang mereka butuhkan saja. Mereka juga memerlukan pengalaman yang benar-benar mampu memenuhi ekspektasinya. Dan yang terakhir, selain mampu memperkuat pesan yang kuat di dalam pikiran audiens, IMC juga mampu menjadi pesan dan tujuan yang jelas di dalam bisnis kalian sendiri. Selanjutnya, ada peran MPR dalam mencapai objektif pemasaran perusahaan dapat tercapai melalui strategi marketing public relation, yaitu melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerjanya, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumennya, serta proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Di sini juga ada dalam proses kegiatan MPR ini mengikuti langkah proses public relation. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, perencanaan dan program. Yang ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi masalah.
Selanjutnya, ada beberapa strategi PR dalam marketing. Yang pertama, membuat reposis produk, mengkampanyekan berulang-ulang program kegiatan sehingga diterima masyarakat. Yang kedua, mempertahankan produk-produk yang terganggu masalah publik. Yang ketiga, membantu peluncuran produk baru dengan mensponsori acara. Yang keempat, mempengaruhi kelompok tertentu. Dan yang terakhir, membangun citra perusahaan yang menguntungkan penjualan produk. Dan di sini juga ada faktor penyebab dibutuhkannya strategi PR. Yang pertama, meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang. Yang kedua, persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi. Yang ketiga, selera konsumen yang cepat mengalami perubahan dalam waktu relatif pendek. Dan yang keempat, makin menurunnya minat perhatian dan minat konsumen terhadap tayangan iklan. Poin yang terakhir yaitu MPR dalam cyberspace and advertising. Dunia maya atau cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk virtual, tidak langsung dan tidak nyata. Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata. Cyberspace atau dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer untuk dapat menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu tempat aktivitas dilakukan dan juga menjadi sebuah mesi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dalam cyberspace atau dunia maya ini. Yang pertama, menghubungkan orang dengan komputer. Contohnya, remote connection untuk pengecekan terhadap sekian banyak server yang tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan komputer. Contohnya, remote connection terhadap setiap PC yang terhubung dengan jaringan LAN di network tertentu. Yang ketiga, menghubungkan orang dengan bank. Contohnya, internet and banking. Dan yang keempat, menghubungkan orang dengan orang. Contohnya, surat menyurat atau yang biasa kita sebut dengan email. Dan yang terakhir, menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu. Contohnya, dunia medis. Dokter zaman sekarang bisa melakukan operasi or diagnosis dari jarak ribuan miles dengan menggunakan media internet. Tidak lagi harus di depan sang pasien. Selanjutnya, di sini ada yang namanya Electronic Public Relation. EPR adalah inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya, atau yang disebut dengan cyber PR. Cyber PR merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet. Seluruh kegiatan kehumasan dapat dilakukan di dalam internet, dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan customer relation management. EPR adalah penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies untuk keperluan PR. Kegiatan cyber PR ini bisa lebih fleksibel dari yang dilakukan di dunia nyata. Ketika program kehumasan konvensional mengeluarkan budget hampir ratusan juta dalam sebuah perusahaan besar. Jika program tersebut dilakukan melalui internet, akan jauh lebih murah. Dan di sini ada dua kegiatan dalam cyber PR. Yang pertama, publikasi. Kegiatan publikasi yang dilakukan PR dalam internet dapat dilakukan melalui jalan mengikuti mailing list yang sesuai dengan target market perusahaan kita. Dan yang kedua, menciptakan berita. Untuk menjaga hubungan baik dengan wartawan, dapat dilakukan melalui email. Jika seorang PR mempunyai database alamat email seorang wartawan, akan lebih sangat mudah dalam mengirimkan siaran pers. Ada beberapa sarana dalam kegiatan cyber PR ini, seperti press release, expert articles, email newsletters, blogs, webinars, dan podcast. Tadi saya sudah menjelaskan cyberspace nih, dan sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan tentang advertising.
Periklanan atau advertising merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif atau komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang pada pembeli sasaran dan masyarakat. Advertising ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberi informasi, membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, mempersuasi iklan yang efektif akan mampu membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, mengingatkan iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, memberikan nilai tambah periklanan pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Dan yang terakhir, mendampingi peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Selanjutnya di sini ada namanya periklanan dalam humas. Yang pertama, iklan institusi, yaitu memperkenalkan organisasi atau mengumumkan identitas baru dari suatu perusahaan pada target audiens. Tujuannya adalah untuk menarik investor dan meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, iklan keuangan digunakan oleh perusahaan besar untuk menunjukkan perkembangan baru kondisi keuangan perusahaan pada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi beli dan jual oleh pemegang saham. Yang ketiga, iklan isu adalah kegiatan periklanan yang digunakan oleh beberapa organisasi untuk memperlihatkan pada masyarakat tentang masalah-masalah sosial di dalam masyarakat serta penanggulangannya. Yang keempat, iklan advokasi, yaitu iklan yang digunakan untuk meningkatkan frekuensi di dalam mempengaruhi pendapat masyarakat melalui kegiatan diskusi publik. Yang kelima, iklan politik adalah iklan yang digunakan oleh calon politisi untuk mendapatkan banyak dukungan organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, iklan krisis, yaitu kegiatan periklanan yang melibatkan print ads atau media massa untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat dan penanggulangan masalah tersebut oleh perusahaan. Dan di sini ada perbedaan antara PR dengan periklanan. Yang pertama, periklanan berurusan dengan penjualan barang dan jasa, sedangkan PR menghasilkan pengertian masyarakat dan memelihara simpati terhadap organisasi. Yang kedua, periklanan hampir berfungsi secara eksklusif melalui tempat penjualan media massa, sedangkan publisitas bergantung pada sejumlah perangkat komunikasi. Dan yang ketiga, periklanan ditujukan untuk khalayak eksternal atau konsumen, sedangkan PR mengemukakan pesan tersebut kepada khalayak luar tertentu, serta publik internal perusahaan itu sendiri. Poin yang terakhir dalam advertising adalah persamaan PR dengan periklanan. Public relation maupun periklanan sama-sama menggunakan media untuk mencapai tujuannya, baik media massa, media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyimak video kali ini. Semoga bisa memahami dan membantu kalian ya dalam marketing public relation ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.